Shalom, selamat pagi keluarga Happy Sword Family. Kembali lagi dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bisa bangun pagi hari ini dengan luar biasa Tuhan, karena anugerah kasih-Mu Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami yang kami telah perbuat Tuhan, baik sengaja ataupun tidak Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu pimpin kami untuk langkah kami hari ini. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, renungan pagi hari ini saya akan bercerita tentang pertolongan Tuhan. Jadi saya memberikan kesaksian. Jadi pas kemarin hari pas Paskah itu malamnya kan saya ada event di Jakarta di Westin. Terus kemudian malamnya sebelum event itu berakhir, saya dapat kabar dari grup bahwa gudang kantor kebakaran. Jadi saat itu sekitar jam 7:30 itu dikabarkan bahwa gudang kita kebakaran, gudang tempat saya bekerja. Jadi di situ mulai panik semua tuh. Ternyata api langsung besar dan udah dapat kabar semuanya habis, tak ada yang tersisa. Itu sampai masuk berita di daerah Cipondo, itu memang tempat saya bekerja itu gudang habis terbakar. Dalam waktu yang cepat karena pemadam juga datangnya agak lama. Nah, dalam keadaan itu saya cuma mikir, waduh, gimana nih Tuhan? Habis semua barang-barangnya. Terus kebetulan juga bos saya dua-duanya nggak di Jakarta. Memang bos saya itu dua-duanya di luar negeri. Ya, dalam proses ini yang saya bisa ambil adalah pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Walaupun kita ada sesuatu hal yang gak mengenakan terjadi dalam hidup kita, tapi di Mazmur 37 ayat 24 berkata, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi walaupun terjadi kebakaran hangus, tapi kita masih bersyukur satu sisi adalah tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa, kemudian juga kiri kanannya tidak ada yang kena. Memang dampak materialnya ada, yaitu barang-barang gudang kita habis semua terbakar, tidak ada yang tersisa. Tapi satu poin plus adalah dalam suatu keadaan apapun kita dalam keadaan terjepit atau suatu masalah datang kepada kita, tapi sempatkan diri apapun yang terjadi kita tetap bersyukur sama Tuhan. Bahwa pertama tidak ada korban jiwa. Kedua adalah dalam minggu itu setelah itu tidak ada event karena sudah mau lebaran. Dan jadi kita nggak harus pusing-pusing untuk produksi barang yang akan harus kita kerjakan gitu ke depannya. Dalam satu sisi berarti banyak hal positif, walaupun ada terjadi hal yang tidak mengenakan terjadi. Itu yang kita mengajarkan bahwa setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus menyampaikan bersyukur aja apa yang ada. Karena Tuhan pasti akan menolong, walaupun memang ada yang nggak mengenakan, tapi pasti Tuhan akan menyiapkan sesuatu yang indah. Karena juga pujian juga berkata bahwa Tuhan berjanji langit tuh nggak akan selalu biru, tapi Dia berjanji akan selalu menemani. Jadi setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan akan menemani, asalkan kita memang bergantung sama Tuhan. Jadi selama itu proses sampai sekarang juga masih proses untuk pencabutan polis lain karena masih ada di garis polisi. Dan juga kemarin event juga tetap masih berjalan, kita ada numpang di gudang temannya bos juga. Jadi semuanya masih berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi. Jadinya kita bersyukur aja Tuhan selalu menolong di setiap langkah kita. Dan juga waktu itu pas saya mampir ke sana, pas lagi habis kejadian saya mampir, Tuhan bilang coba CCTV, bongkahan CCTV yang bekas itu kita cari. Ternyata waktu itu anak-anak bilang nggak ketemu. Nah pas saya datang, saya nggak tahu kenapa cari suatu spot itu kita cari, ketemu bongkahan memory cardnya. Jadi wah ini petanda nih, mungkin kita bisa dapat petunjuk dari ini, kita bisa lihat kenapa kejadian itu. Ternyata Tuhan berkata lain juga, bahwa setiap pas itu masih utuh memory cardnya, tapi ketika saya mau coba recovery, mau coba lihat filenya udah nggak kedetek. Saya bawa ke Mangga 2 untuk recovery juga ternyata udah nggak bisa karena udah dalam suhu panas, memory card ini udah nggak bisa walaupun bentuknya masih utuh, masih bagus. Nah ternyata apa yang manusia rencanakan juga belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti memang bosku juga bilang ya udah kita relain aja, kita buka lembaran baru, udah kita nggak usah ingat-ingat yang lama, kita harus move on. Dalam satu sisi adalah kita memang harus berpikir adalah dalam kejadian apapun juga harus memiliki positive vibe ya, atau pikiran positif, karena itu membuat kita menjadi lebih tenang walaupun memang dalam hati ini nggak baik-baik aja, tapi kita harus membuat itu seperti baik-baik saja. Pasti akan Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa. Itu aja yang saya mau sampaikan pagi hari ini, biar menjadi berkat. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, sempatkan waktu bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dan juga selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Selama kami sampai saat ini Tuhan, Engkau telah memberkati keluarga kami, anak-anak kami, dan juga kerabat-kerabat kami, saudara kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik terhadap kami Tuhan. Berikan kami hikmat marifat-Mu Tuhan, setiap apa yang kami lakukan, biarlah menjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin hidup kami Tuhan, biarlah jadi kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.